Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Rosidatul Qomariyah sebagai moderator sekaligus penyaji ketiga, Samsul Ma'arif sebagai penyaji pertama, dan Putri Maulidia sebagai penyaji kedua. Baik, kepada penyaji-penyaji silahkan memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Selamat sore semuanya. I would like to introduce myself. My name is Samsul Ma'arif as the first speaker from the 7 group. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samsul Ma'arif sebagai penyaji pertama dari kelompok 7. In this discussion, I will read, translation, and study a grammar of paragraph 1. Let's begin. Murabaha transaction. Murabaha is a term of Islamic fiqh or Islamic jurisprudence. It's referred to a particular kind of sale having nothing to do with financing in its original sense. If a seller agrees with his purchaser to profit him with a specific commodity with a certain profit being added to his cost, it is called a murabaha transaction. The basic ingredient of murabaha is that the seller discloses the actual cost he has incurred in acquiring the commodity and then adds some profit thereon. This profit may be in a lump sum or may be based on a percentage. Next, I will translation the text. Selanjutnya saya akan menerjemahkan teks tersebut. Transaksi murabaha. Murabaha adalah istilah dari fikih Islam atau jurisprudensi Islam. Ini merujuk pada jenis penjualan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan dalam arti aslinya. Jika penjual setuju dengan pembelinya untuk memberinya komoditas tertentu dengan keuntungan tertentu ditambahkan ke biayanya, itu disebut transaksi murabahah. Bahan dasar murabahah adalah bahwa penjual mengungkapkan biaya sebenarnya yang dikeluarkannya untuk memperoleh komoditas dan kemudian menambahkan beberapa keuntungan darinya. Keuntungan ini bisa dalam bentuk lump sum atau mungkin berdasarkan persentasi. Jadi inti dari teks yang saya bacakan ini adalah transaksi murabahah adalah sebuah transaksi di mana pihak penjual menegaskan berapa harga perolehan barang tersebut dan berapa margin keuntungan yang didapatkannya kepada pihak pembeli, sehingga nantinya pihak pembeli dapat menyetujui harga barang tersebut. Next, I will study a grammar of the text. Selanjutnya saya akan menelaah grammar dari teks tersebut. Murabahah is a term of Islamic fiqh or Islamic jurisprudence. Ini termasuk ke dalam simple present tense karena ada subjek plus to be is plus verb 1. Yang kedua, it refers to a particular kind of sale having nothing to do with financing. Ini juga termasuk ke dalam simple present tense karena ada subjek plus verb 1 yang berakhiran dengan huruf S, yaitu pada kata refers. Yang ketiga, if a seller agrees with his purchaser to profit him with a specific commodity. Ini juga termasuk ke dalam simple present tense karena ada subjek plus verb 1 yang berakhiran dengan huruf S, yaitu pada kata agrees. Yang keempat, with a certain profit being added to his cost. Ini termasuk ke dalam simple present continuous tense yang berbentuk pasif karena ada subjek plus being plus verb 3 plus objek. Yang kelima, it is called a murabaha transaction. Ini termasuk ke dalam simple past tense karena ada subjek plus to be is plus verb 2, yaitu kata called.
Yang keenam, the basic ingredient of murabahah is that the seller discloses the actual cost. Ini termasuk ke dalam simple present tense karena ada subjek plus to be is plus verb one yang berakhiran dengan huruf s, yaitu discloses. Yang ketujuh, he has incurred in acquiring the commodity and then add some profit thereon. Ini termasuk ke dalam present perfect tense karena ada subjek plus has plus verb 3 yaitu incurred. That's my presentation. I do apologize if I have any mistakes. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Maulidia, NIM 203830220098. Here I am the SCON speaker from the group of 7 who will explain the SCON paragraph. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidia. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 7 yang akan menjelaskan paragraf kedua. Then I will read the SCON paragraph text and its translation. Kemudian saya akan membacakan teks paragraf kedua serta terjemahnya. Murabahah in its original Islamic connotation is simply a sale. The only feature distinguishing it from other kinds of sale is that seller is murabahah expressly tells the purchaser how much cost he has incurred and how much profit he is going to cut. In addition to the cost, if a person sells a commodity for a lump sum price without any reference to the cost, this is not a murabahah, even though he is earning some profit on his cost because the sale is not based on a cost plus concept. In this case, the sale is called musawamah. Murabahah dalam notasi Islam aslinya hanyalah sebuah penjualan. Satu-satunya ciri yang membedakannya dari jenis penjualan lainnya adalah bahwa penjual di murabahah dengan jelas memberi tahu pembeli berapa banyak biaya yang telah dikeluarkannya dan berapa banyak keuntungan yang akan ia kenakan selain biaya. Jika seseorang menjual komoditas dengan harga sekaligus tanpa mengacu pada biayanya, ini bukanlah murabahah. Meskipun dia mendapat untung dari biayanya karena penjualan tidak didasarkan pada konsep biaya plus. Dalam hal ini, penjualan disebut musawamah. Next, I will explain the text of the paragraph. Selanjutnya, saya akan menelaah teks paragraf tersebut. Murabahah in its original Islamic connotation is simply a sale, termasuk kalimat simple present tense, karena ada subjek plus to be is plus verb one. He has incurred and how much profit, termasuk kalimat present perfect tense, karena ada subjek plus kata has dan juga verb 3 yaitu kata incurred. He is going to cut in addition to the cost, termasuk kalimat simple present continuous tense karena ada subjek plus to be is plus verb 1 yang diberi akhiran ing. This is not a murabahah even though, termasuk kalimat simple present tense negatif karena ada subjek plus to be is plus not plus adverb. He is earning some profit on his cost, termasuk kalimat simple present continuous tense karena ada subjek plus to be is plus kata verb 1 yang diberi akhiran ing. The sale is not based on a cost plus concept, termasuk kalimat simple present tense negatif yang positif karena ada subjek plus to be is plus no plus verb 3. The sale is called musawamah, termasuk kalimat simple past tense
karena ada subjek plus to be is plus kata verb to, yaitu called. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rosidatul Komariah, selaku penyaji ketiga akan memaparkan materi. Murabaha is something referred to as murabaha to the purchase order. In this version, the seller at the bank does buy and stock goods, but rather waits for buyers to order him to buy good and sells them this good on a murabaha basis. Murabaha kadang-kadang disebut sebagai murabaha kepada pemesan atau pembelian. Dalam versi ini, penjual atau bank tidak membeli dan menyimpan barang, melainkan menunggu pembeli untuk memesan. Dia untuk membeli barang dan kemudian menjual barang-barang tersebut secara murabaha. Baik, saya akan membacakan telaahnya. Murabaha is something referred to as murabaha to the purchase order. Something merupakan simple present tense karena ada s plus to be is plus dan penggunaan kata verb ditambah dengan kata s. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah memaparkan materi. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari kata maupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.